Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi Podcast. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke materinya. Podcast, apa sih itu? Podcast atau Pos Kesehatan Desa ini merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan desa siaga berdasarkan Kemenkes nomor 1529 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Disebutkan bahwa kriteria desa dan kelurahan siaga aktif adalah adanya kemudahan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan. Nah, apa aja sih sarana pelayanan kesehatan itu? Yaitu Poskesdes, puskesmas pembantu atau pustu, puskesmas, sarana kesehatan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan Poskesdes yang merupakan salah satu kriteria dari desa siaga. Nah, adapun upaya pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh di Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif, di mana ini dapat diperoleh melalui tenaga kesehatan dan kadar kesehatan. Nah, tenaga kesehatan di sini yang dimaksudkan adalah minimal adanya 1 orang bidan, dan untuk kadernya minimal ada 2 orang kader yang telah mendapatkan pelatihan. Selanjutnya, fungsi dari Poskesdes apa aja? Ada 3, yaitu yang pertama, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Dan yang ketiga, sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Berikutnya, terkait dengan kegiatan dari Poskesdes, ada 4 secara garis besar. Yang pertama, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Kedua, pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui. Ketiga, pelayanan kesehatan untuk anak. Dan yang keempat, penemuan dan penanganan penderita penyakit. Nanti ini kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, selanjutnya prioritas pengembangan dari Poskesdes. Nah, daerah yang menjadi prioritas dari Poskesdes adalah desa yang tidak terdapat atau sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, pustu, dan rumah sakit. Dan desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian kita bahas terkait dengan hubungan antara puskesmas dan Poskesdes. Jadi puskesmas ini akan menjadi pengawas dan pembimbing dari Poskesdes. Jadi puskesmas akan mengawasi dan membimbing kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Poskesdes. Dan Puskesdes akan melaporkan apa aja kegiatannya ke puskesmas. Kemudian, Poskesdes dalam hal pertanggungjawaban keuangan akan melaporkan atau menyampaikan ke kepala desa. Dan untuk daerah yang ada pustunya, daerah yang memiliki puskesmas pembantu, maka Poskesdes dan pustu akan saling berkoordinasi. Kemudian, Poskesdes juga akan berkoordinasi dengan forum desa siaga aktif guna penemuan dan penanganan penderita penyakit melalui survei mawas diri. Nah, hasil dari survei mawas diri atau SMD ini akan dibahas dalam forum desa untuk selanjutnya disampaikan ke forum desa siaga aktif tingkat kecamatan. Kemudian kita bahas lebih detail terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Poskesdes. Sebelumnya disebutkan bahwa secara garis besar kegiatan dari Poskesdes ada 4. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas apa aja? Contoh kegiatannya yaitu yang pertama pemeriksaan kehamilan, kemudian pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT untuk mencegah tetanus pada saat proses persalinan, kemudian pemberian tablet tambah darah atau FE untuk mencegah timbulnya anemia atau kurang darah. Dan selanjutnya penyuluhan atau konseling tentang gizi dan kehamilan saat KB saat persalinan. Dan kemudian penyelenggaraan kelas ibu hamil
penanganan ibu hamil kurang energi kronik atau KEK, pertolongan persalinan aman, termasuk pencegahan infeksi, kemudian kunjungan ibu nifas, dan terakhir rujukan ke puskesmas atau rumah sakit untuk kasus kehamilan atau persalinan nifas yang tidak dapat ditangani di Poskesdas. Berikutnya terkait dengan pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui, apa aja contoh kegiatannya? Yaitu penyuluhan cara menyusui dan perawatan bayi yang benar, penyuluhan gizi bagi ibu menyusui dan KB setelah persalinan, dan penyuluhan penanganan permasalahan kesehatan bayi dan anak balita. Berikutnya yaitu pelayanan kesehatan untuk anak. Nah, ini dia contoh kegiatannya, yaitu perawatan bayi baru lahir, pemeriksaan kesehatan anak, pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita, pemberian 5 imunisasi dasar lengkap, penyuluhan gizi pada anak, dan terakhir penanganan permasalahan kesehatan pada anak. Dan poin keempat terkait dengan penemuan dan penanganan penderita penyakit, apa aja kegiatannya? Yaitu pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kondisi luar biasa atau KLB, serta PTM atau penyakit tidak menular dalam faktor resikonya, serta kesehatan ibu hamil yang beresiko. Kemudian, penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, PTM, serta faktor-faktor resikonya. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan kegawat daruratan kesehatan melalui metode simulasi. Oke, itu dia rangkuman untuk materi kali ini terkait dengan Poskesdas. Semoga hal-hal yang penting terkait dengan Poskesdas telah terangkum di sini. Sebagai bahan evaluasi, silakan teman-teman mengerjakan 11 nomor soal. Oke, selamat mengerjakan. Oke, ini dia 11 nomor kunci jawaban dari soal yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.